Assalamualaikum dan hai. Beberapa kali sempat disinggung sekilas tentang emas. Jadi kali ini kita coba kenalan lebih dekat sama investasi emas yuk. Investasi emas dikenal sebagai safe haven atau investasi paling aman ya di situ. Dan bahkan kalau orang tua kita ditanya tentang investasi, saran mereka pasti nggak jauh dari emas. Karena ya emang investasi emas udah dilakuin orang-orang dari dulu, terkenal minim resiko dan cenderung tahan banting dibanding yang lainnya. Di era digital, investasi emas juga ngalamin digitalisasi. Sekarang ini kita udah bisa investasi emas secara online. Dan sekarang jadi suka dibanding-bandingin antara emas fisik dan emas digital. Bahkan mereka jadi punya kubu masing-masing. Kayak kita yang masih ribut soal bubur ayam diaduk atau nggak diaduk. Tapi sebenarnya antara emas fisik dan emas digital bedanya apa sih? Kalau emas fisik itu yang kalau kita datang ke toko buat beli emas dan kita bawa pulang emasnya. Sedangkan kalau emas digital kita transaksi via online dan emas belum dicetak sampai kita request untuk cetak emas itu. Tapi cetak emas digital cuma bisa dilakuin kalau emas yang kita punya udah memenuhi syarat minimal untuk bisa dicetak. Untuk detailnya, kita coba lihat perbandingan antara emas fisik dan emas digital dari beberapa poin. Untuk nominal pembelian, emas fisik pembelian minimal mulai dari setengah gram. Untuk emas digital, pembelian minimal nggak terpaku sama berat emas, tapi tetap ada minimum nominal pembelian. Terus dari segi waktu transaksi, emas fisik itu kita transaksi langsung ke toko. Jadi waktu transaksi sangat berpengaruh sama waktu operasional toko tersebut. Tapi kalau emas digital, karena sifatnya yang serba online, jadi transaksi emas nggak terpaku sama waktu operasional toko. Dari segi biaya penyimpanan, sebenarnya untuk emas fisik, biaya ini bisa dihilangin kalau mau nyimpan emas di rumah sendiri, dengan risiko yang pastinya juga ditanggung sendiri. Tapi kalau mau lebih aman, kita bisa sewa safe deposit box, yang pastinya ada biayanya. Untuk emas digital, bisa terbebas dari biaya penyimpanan karena emas digital adalah emas yang belum dicetak, jadi belum perlu biaya penyimpanannya. Dari segi biaya pencetakan, untuk emas fisik, pas kita beli, kita udah langsung bawa pulang dan gak ada biaya cetaknya. Tapi buat emas digital, perlu ngeluarin biaya pencetakan kalau emang mau dicetak. Tapi cetak emas digital cuma bisa dilakuin kalau emas yang kita punya udah sesuai sama syarat minimal berat untuk dicetak. Sebagai contoh, emas digital bisa dibeli dengan nominal yang kecil kan? Anggaplah kita beli emas 160.000 yang nilainya setara emas sebesar 0,2 gram. Tapi belum bisa dicetak karena nominal beratnya harus 0,5 gram untuk bisa dicetak. Terus juga ada risiko pencurian. Kalau kita beli emas fisik, kita harus datang ke toko untuk beli dan bawa pulang emasnya kan. Nah, selama perjalanan itu ada risiko pencurian. Untuk emas digital, kita transaksi tanpa keluar rumah dan online pastinya. Jadi nggak ada tuh risiko pencurian di perjalanan. Terus ada juga investasi bodong. Untuk emas fisik, kita akan langsung beli emas ke toko. Lebih yakin karena kita bisa lihat sendiri wujud emasnya. Dan toko tempat kita beli pastinya toko yang udah terpercaya juga. Untuk emas digital ini kita jelas nggak bisa lihat wujud fisiknya. Jadi investasi bodong yang marak beredar bisa aja kita temuin. Makanya untuk tim emas digital harus pastiin beli di tempat yang terpercaya ya. Yang terakhir itu terkait spread atau selisih antara harga jual dan harga beli. Untuk emas fisik ataupun digital, mereka pasti ada spreadnya. Nah, di sini tinggal pinternya kita buat cari tempat yang punya spread kecil dibanding yang lainnya. Kalau ada poin yang kelewat dan belum disampaikan di sini, mungkin bisa bantu tambahin di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu kenalan kita sama emas.
Ternyata masing-masing kubu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sampai jumpa lagi. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.